Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 atas nama Siti Harunisa, Putra Purnamasari, Muhammad Arsyad, Nurul Febrianti, Asriadi, kelas A 2018. Kami akan menjelaskan uji asumsi klasik menggunakan SPSS. Berikut ini adalah data-data yang saya mau uji normalitaskan. Di sini kita lihat datanya seperti pada slide. Nah, selanjutnya kita langsung saja ke SPSS-nya. Nah, di sini kita tulis nama itu yaitu pendapatan. Yang kedua itu pengeluaran. Kemudian desimalnya itu 0, begitupun dengan pengeluaran itu 0. Untuk labelnya itu pendapatan yaitu X, untuk label pengeluaran itu Y. Nah, untuk selanjutnya di bagian di sini skal semua, terus kita copy data yang kita peroleh tadi. Nah, di sini kita copy data pendapatan itu, kita copy baru kita paste di SPSS. Nah, kita paste di pendapatan dan kemudian begitupun dengan pengeluaran, kita copy saja dari data yang kita peroleh tadi di Word ini. Nah, kita copy di sini. Nah, setelah kita copy semuanya, kita masuk ke menu analisis, kemudian kita pilih regression, kemudian kita pilih linear. Nah, setelah muncul seperti ini, kita pindahkan pendapatan ke bawah itu independen, untuk pengeluaran itu dependen. Nah, selanjutnya kita save, maka kita centang di situ dan di insert. Setelah itu kita save, maka kita akan memperoleh hasilnya seperti ini. Setelah kita mendapatkan seperti ini, maka radius statistik yaitu kita akan cari, yaitu seperti langkah berikut ini. Untuk radius statistik, kita langsung ke menu analisis, kemudian kita pilih non-parametric text, kemudian negasi dialog, kemudian ruang sampel. Nah, selanjutnya standard insert itu kita pindahkan ke teks variabel list, maka kita oke. Nah, akan keluar hasilnya seperti pada slide di bawah ini. Jadi teks distribusinya itu normal. Nah, seperti hasilnya di bawah ini, itu teks distribusinya itu normal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arsyad, kelas Pendidikan Matematika 2018A, NIM H0218305.
Kali ini kita akan mempelajari tentang cara melakukan uji linearitas dengan menggunakan SPSS, di mana uji linearitas sendiri merupakan syarat dalam analisis regresi linear maupun dalam uji korelasi. Terlebih saya akan mengajak kepada teman-teman semua memahami apa itu yang dimaksud linearitas itu sendiri. Kita mulai dari tujuan uji linearitas. Uji linearitas bertujuan untuk mengetahui apakah dua variabel mempunyai hubungan yang linear atau tidak secara signifikan. Kedua, fungsi uji linearitas. Fungsi uji linearitas adalah untuk mengetahui bentuk hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Selanjutnya, dasar pengambilan keputusan. Di sini kita menggunakan dua dasar pengambilan keputusan. Yang pertama, jika nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel X atau pendapatan dengan variabel Y atau pengeluaran. Yang kedua, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka tidak ada hubungan yang linear secara signifikan antara variabel X atau pendapatan dengan variabel Y atau pengeluaran. Baik, mungkin teman-teman bisa lihat data yang sudah saya siapkan. Ini data yang akan kita gunakan untuk melakukan uji linearitas. Langsung saja kita buka SPSS. Kita klik variabel view. Kita masukkan yang pertama yaitu pendapatan, dan yang kedua yaitu pengeluaran. Kita ganti desimalnya menjadi 0. Kita masukkan labelnya yaitu pendapatan atau variabel X. Kedua, pengeluaran atau variabel Y. Kita ganti measure-nya menjadi scale. Lalu kita klik data view. Kita masukkan data yang sudah kita siapkan tadi. Kita copy saja. Langsung copy. Pertama itu data pendapatan. Kedua, data pengeluaran. Selanjutnya kita klik analis, kita masuk di compare mens, lalu kita pilih mens, variabel X di bawah dan variabel Y di atas. Kita klik option, kita tandai test for linearity, lalu continue. Oke. Sini hasil yang kita dapat. Sini teman-teman mungkin bisa lihat nilai signifikannya yaitu 0,028. Jadi berdasarkan nilai signifikan dari output tersebut diperoleh nilai signifikan yaitu 0,028, lebih kecil dari 0,005. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada hubungan linear
secara signifikan antara parabel X atau pendapatan dan parabel Y atau pengeluaran. Oke, terima kasih, mungkin sampai di sini penjelasan saya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Febrianti dari kelas Pendidikan Matematika 2018A, NIM H0218312. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji heterokedastisitas. Nah, terlebih dahulu kita harus tahu apa itu tujuan dari uji heterokedastisitas. Tujuan dari uji heterokedastisitas adalah untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan variansi dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Kemudian kita masuk di dasar pengambilan keputusan. Apabila nilai signifikan lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi heterokedastisitas. Nah, sebaliknya, jika nilai signifikan lebih kecil dari 0,05, maka terjadi heterokedastisitas. Di sini saya sudah menyiapkan data untuk diuji di SPSS. Kita langsung saja masuk di SPSS. Nah, pada tampilan SPSS, kita klik yang di bawah sini, variabel view. Kemudian pada kolom name, di baris pertama itu kita isi dengan X1, baris kedua kita isi dengan X2, dan baris ketiga kita isi dengan Y. Kemudian di kolom label, di baris pertama kita isi dengan pendapatan, baris kedua kita isi dengan jumlah keluarga, dan baris ketiga kita isi dengan pengeluaran. Nah, di measure sini kita ubah semuanya jadi scale. Kemudian kita masuk di data view. Nah, di sini kita bisa langsung copy data yang ada di Word. Kita langsung copy saja semuanya. Kita paste di SPSS. Nah, jika tampilannya sudah seperti ini, kemudian kita masuk di analis, kemudian pilih regression, terus linear. Nah, di sini di dependen kita masukkan pengeluaran atau Y. Sedangkan di independen kita masukkan pendapatan atau X1 dan jumlah keluarga atau X2. Kemudian kita masuk di plots. Di Y kita masukkan spread dan X kita masukkan spreadsheet. Kemudian continue. Oke. Nah, kita sudah dapat hasilnya. Nah, di sini pada koefisien nilai signifikan yang didapat yaitu 0,181. Artinya nilai signifikannya itu lebih besar dari 0,05, yang berarti ketika nilai signifikannya lebih besar dari 0,05, maka tidak terjadi heterokedastisitas. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Ayu Purnamasari, NIM H0218321. Di sini mohon maaf sebelumnya karena saya melakukan perekaman lewat handphone karena laptop saya berhubung tidak bisa merekam layar di Oke, baik, langsung saja mengefisienkan waktu. Di sini saya akan menjelaskan mengenai uji multikolonialitas. Jadi teman-teman bisa lihat datanya sudah ada tertera di depan sebanyak 30 data. Kemudian sebelum kita masuk ke dalam SPSS, saya sedikit menjelaskan mengenai uji multikolonialitas ini. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi jika terjadinya multikolonialitas. Yang pertama, kita bisa dilihat dari nilai toleransinya. Nilai toleransinya, jika nilai toleransinya itu lebih besar dari 0,10, maka artinya tidak terjadi multikolonialitas. Terus jika nilai toleransinya lebih kecil dari 0,10, maka terjadi multikolonialitas. Ini dilihat berdasarkan nilai toleransinya. Kemudian jika nilai VAV-nya yang dilihat, jika nilai VAV-nya lebih kecil dari 10,00, maka artinya tidak terjadi multikolonialitas. Kemudian jika nilai VAV-nya lebih besar dari 10,00, maka terjadi multikolonialitas. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam aplikasi SPSS. Kita lihat dari variabel view-nya. Pertama, kita masukkan X1, kemudian X2, kemudian Y. Kita berikan label atau namanya di sini X1, yakni pendapatan, kemudian jumlah keluarga, kemudian pengeluaran. Ini berdasarkan data yang ada. Ini ada pendapatan, jumlah, dan pengeluaran. Pendapatan dan jumlah keluarga itu merupakan variabel bebas dan pengeluaran merupakan variabel terikat. Langsung saja kita menggunakan untuk jumlah keluarganya. Data view-nya kita ambil, bisa aja langsung ke Excel. Ctrl C, kemudian kita paste, kemudian nilainya Ctrl C, kemudian kita pernah 1 giga 1000 MB. Oke, kita lanjutkan. Untuk data X1, X2, dan Y-nya sudah ada. Selanjutnya kita lakukan uji multikolonialitas. Langkah-langkahnya, pertama kita klik analyze, kemudian kita pilih regression, pilih linear, kemudian muncul tabel, ada dependen dan independen. Untuk dependennya, yakni variabel terikatnya pengeluaran atau Y. Kemudian untuk independen ada X1 dan X2. Kemudian kita pilih kita lakukan checklist pada covariance matrix dan vulnerability diagnostic.
selanjutnya continue. Oke, kita tunggu tampilan outputnya. Ada beberapa tabel yang muncul, namun untuk uji multikolineritasnya tabel yang kita perhatikan adalah tabel coefficients yang ini. Jadi kita sudah bisa lihat nilai toleransi dan nilai VAV nya. Nah, kita bandingkan dengan syarat yang ada tadi. Untuk nilai toleransinya ditemukan 0,678. Nah, untuk nilai toleransinya 0,678 itu lebih besar dari 0,10. Itu artinya tidak terjadi multikolineritas. Dan jika kita lihat dari nilai VAV-nya juga, pasti dia tidak terjadi multikolineritas. Oke, kita bisa lihat dulu. Nah, nilai VAV-nya yakni 1,474. 1,474 merupakan lebih kecil dari 10,00. Itu artinya tidak terjadi multikolineritas. Nah, berdasarkan berdasarkan syarat tersebut, untuk data ini bisa disimpulkan bahwa tidak terjadinya multikolineritas dalam regresi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.